Hare Krishna, Ampura, ada ralat sedikit. Jadi Guru Maharaj akan menyampaikan wacana beliau setelah para penyembah mempersembahkan homage ataupun doa pujian ataupun sepatah dua patah kata yang akan dipersembahkan terkait dengan biasa puja. Jadi kesempatan yang pertama akan kita berikan kepada para senior Waisnawa, saudara-saudara seguru dari Guru Maharaj yang kebetulan hadir pada pagi hari ini. Pertama kali kita mohon karunia Prabu Brajendra Nandana untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Prabu. Hare Krishna, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertama kali ini tidak siap-siap untuk program. Ya tidak apa. Mau mesti Krishna saya boleh menjadi pengusaha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hari ini adalah hari Puja untuk saudara kami Istri Sunarana Prabhu Guru Maharaj. Ini adalah hari yang sangat penting khususnya bagi para murid dan juga simpatisan-simpatisan beliau. Seperti dikatakan bahwa tidak mungkin kita mempelajari ilmu spiritual, tidak mungkin kita bisa mendekati Krishna tanpa mendekati seorang guru. Itu adalah perintah di dalam Srimad Bhagavad Gita. Jadi beliau sudah sangat lama sekali berjuang untuk bagaimana memperkenalkan, bagaimana menyampaikan kesadaran Krishna ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali, khususnya di Indonesia juga pada umumnya. Dan beliau sangat konsisten dalam membantu para sadhu guru yang telah datang ke sini, bagaimana beliau bisa mengajarkan di Indonesia ini. Karena seiring perjalanan waktu, ya, semua dari kita pelan-pelan akhirnya harus kembali. Begitu juga guru-guru kerohanian kita sudah pada kembali. Jadi sekarang beliau mengambil tugas sebagai seorang guru kerohanian. Jadi perkumpulan kita, perkumpulan ISKCON ini, ya, tempat kita bersatu sangga ini adalah dimaksudkan untuk mengangkat kita semua dari kegelapan menuju pencerahan, ya, dari kebingungan menuju kejelasan, ya, dari keraguan menuju optimisme di dalam menjalani kehidupan bakti kita serta kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bersyukur beliau sudah secara resmi jadi mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan ISKCON, dan beliau ditetapkan untuk menjadi guru kerohanian, ya. Jadi beliau tidak mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi guru, tetapi melalui proses yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan kita, oleh GBC, ya. Dan itu adalah memang standar penting, ya, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan daripada misi Srila Prabhupada, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan kesadaran Krishna ini secara luas, dengan prosedur yang benar sudah ditempuh oleh beliau. Saya mengenal beliau sangat humble sekali, beliau sangat rapi sekali, ya, sangat rapi,
kalau saya agak songok, beliau sangat rapi sekali. Itulah keistimewaan beliau, dan bukan hanya secara fisik, tetapi juga beliau sangat berdisiplin. Jadi ini adalah inspirasi bagi saya, juga bagi yang lainnya. Semoga kita bisa mengikuti itu untuk kita bisa menempuh kehidupan spiritual kita dengan lebih baik. Saya kira tidak boleh saya banyak menghabiskan waktu karena semua juga mesti menyampaikan sesuatu. Saya kira yang tutup sampai di situ. Terima kasih banyak. Wanca kalpataru desa kita sindu beweca pada tanam kawanibio waisnawibio namo namaha. Hari Krishna. Hari Krishna. Terima kasih kepada His Grace Brajendra Nandana Prabhu sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Dan selanjutnya murid Gurudev yang juga hadir pada pagi hari ini, His Grace Krishna Charana Prabhu, silakan Prabhu. Mungkin waktunya kita batasi, mungkin ada penyembah yang lain. Terima kasih Prabu Prema memberikan kesempatan dalam hal ini menyampaikan doa pujian terhadap saudara saya yang sangat saya hormati, ya, Prabu yang sekarang sudah bisa menerima murid. Saya sendiri merasa bangga. Namo Om Visupadaya, Krishna Prasdaya Budale, Srimati Sundarananda Dasa Idinamini. Ya, karena memulai itu memang sulit, ya mulai sulit. Tetapi kalau mengucapkan nama Om Visupadaya Krishna Prasdaya Budale Srimati Gorbinda Swami Idinamini, Namo Om Visupadaya Krishna Prasdaya Budale Srimati Bhaktivedanta Swami. Kripa Sundarananda Dasti, ya. Tidak mudah orang menjadi penyembah. Untuk orang bisa lahir jadi penyembah karena punya sukarti yang begitu baik, baru dia bisa lahir jadi penyembah. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia akan muncul sendiri dengan penyembah. Tetapi untuk menjadi guru tanpa ada utusan, tanpa ada karunia yang diberikan oleh Krishna tidak mudah, tidak segampang itu. Oleh karena itu kami sangat bersyukur begitu lamanya kesalahan Krishna di Indonesia sekarang mulai ada muncul, dan itu muncul dari saudara saya sendiri, dan sangat bangga. Dan pada waktu dalam saya menyiapkan sujud, saya merasa terharu seolah Gurudev ada di tempat ini. Ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah mimpi tentang Gurudev sebelum datang ke sini, dan datang kepada saya untuk di mana Gurudev itu diiring oleh Guru Mata hadir, ya. Dan begitu saya kemarin ragu-ragu untuk datang ke sini karena ada tugas sekolah. Ya, pagi itu saya sudah mereka untuk berangkat ke sini. Ya, kalau kita lihat daripada profil dari Prabha Sripat Saudara Nanda Das, itu saya sudah kenal sejak saya SMA kelas 1 tahun 1981-82. Begitu sejak itu saya datang ke Sagamuna, di mana di sana beliau itu awalnya sebagai seorang pionir, ya, bagaimana untuk memberikan pembinaan kesadaran Krishna kepada kita, terutama saya sendiri di sana masih kecil. Kemudian sekarang beliau juga begitu kehilangan perginya Prabu Matsa, beliau langsung sebagai member di tempat itu, dan beliau dengan penuh hati, tidak pernah ada temperamen keras di sana, dengan datar-datar, dengan bahasa yang sederhana,
bahkan memberikan motivasi. Dan saya sendiri pernah mengalami diajak Sankirtan, ya Sankirtan diajak, saya tak bisa lupakan ke Bangli pada waktu itu, membawa Yamaha RX, kemudian berangkat sampai ke Bangli beberapa kecamatan termasuk Susut. Kemudian dengan sederhana menyampaikan, tidak pernah ada suatu perdebatan, pokoknya dia menyampaikan informasi, saya dengar tidak ada mendebat. Kemudian pas waktu di perjalanan sepeda motor mati, ya sepeda motornya mati, tetapi beliau tidak punya rasa mengeluh kesah, hanya beliau sendiri yang nandang. Sepeda motor itu saya yang nikul bukunya, yang berat, yang masih kecil, tetapi berikan motivasi, ayo semangat semangat. Nah dari sana, kemudian juga pergaulannya saya dapatkan di Singaraja. Beliau setelah di Denpasar ada di Singaraja, di sana memberikan bimbingan kepada semua penyembah, semangat pada penyembah, sehingga kita bisa merayakan Jamastami di Singaraja. Dan pada waktu itu di Denpasar tidak ada yang merayakan, tidak ada yang berani karena situasi kondisi SK, tetapi Singaraja bisa. Dan beliau memberikan semangat kepada kita. Dan begitu juga karunia beliau sangat luar biasa. Begitu saya ada di Singaraja, beliau langsung memberikan suatu informasi, karena apa yang dijelaskan oleh teman tadi, tanpa guru kita tidak bisa mengenal Krishna, tanpa karunia guru kita tidak bisa dapat Krishna. Oleh karena itu beliau memperkenalkan guru kepada saya sendiri, yaitu mengenal Gurudat Govinda Swami di Singaraja. Dan pergaulan itu terus dilakukan secara kontinu sampai di Tanjung Bungka. Akhirnya kita semakin berisi dan mengerti apa itu kesadaran Krishna yang sebenarnya. Jadi semua dari karunia beliau. Terima kasih dalam surat ini kepada Sripat ya Sundaranandas, dan begitu juga Guru Mata yang telah memberikan tuntunan, bimbingan kepada kami dan semangat sehingga kami bisa mengenal Gurudev. Dan sekarang beliau berdua akan menjadi suatu pembimbing bagi kami sendiri nanti untuk bisa meneruskan kesadaran Krishna. Demogi Krishna berkarunia untuk. Nah, kalau masalah filosofi tidak banyak saya bicara, karena yang saya hadapi ini semuanya sudah sumber filosofi. Lebih baik apa yang ada, realitas kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Wancakalpata Budaca Irva Silurioja Patidami Wasnabiyo Namnama. Jai Sripat Sundaran Dadaski. Terima kasih Prabu Krishna Carana telah menyampaikan doa pujian dan pengalaman beliau terhadap Guru Maharaj. Selanjutnya kami berikan kesempatan His Grace Sankirtan Prabu. Ingat Prabu, karena waktunya terbatas. Oh, semalu. Ini pilih yang gue. Setengah menit. Itu yang manis. Wah, ya, 3 menit. Hari kita. Kurang kompak. Haribol. Terima kasih. Saya ingin kompak saja semuanya. Jadi hari ini saya sangat bersenang hati dan berbahagia karena mendapat kesempatan hadir di tengah-tengah Wiyasa Puja pertama dari saudara tertua kami di Bali, yang hari ini sebenarnya bersamaan dengan sakti saya tanggal 23 November, hari kalender Bali tapi Kristen. Adapun hal yang lain yang membuat kita berbahagia, jadi di tahun 2024 ini kita punya bupati baru, punya gubernur baru, punya presiden baru, dan juga pecah telur punya Guru Maharaj baru. Tepuk tangan. Ini sangat membanggakan kita. Dan ini tidak ujuk-ujuk. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa semua ini sudah melalui proses yang demikian ketat. Incar Bali skala ini sudah terpenuhi semua syaratnya. Kalau masih ada yang ragu, jangan ke Tiara Dewata. Jadi titah itu memang
usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, kurang lebih begitu. Selama kami menerima pergaulan dari beliau, Saudara Nanda Maharat dan Mataji, dan juga para penyembah senior lain yang duduk di sini, ini semua mentor-mentor saya. Jadi betul-betul Prabu Sundar ini memberikan suatu motivasi yang memang sepatutnya diterima dan diteladani oleh para penyembah semuanya. Kalau contoh-contoh mungkin Prabu dan Mataji banyak, masing-masing mempunyai pengalaman dengan beliau, tapi Tiang secara pribadi juga punya pengalaman yang boleh dibilang berdasarkan hasil analisa dan juga pendalaman. Jadi selama ini yang melihat yang lain juga ada seperti itu, tapi beliau yang paling pantas untuk menerima kedudukan saat ini adalah karena konsistensinya pada pelayanan pada Guru dan Krishna. Boleh tepuk tangan? Jadi beliau dalam berbagai keadaan tidak pernah keluar dari rel. Seberat apapun itu. Bahkan beliau, ayo terus, kenapa kita harus hanya hal-hal seperti ini membuat kita bingung. Jadi boleh dibilang beliau bapak pengendali kebingungan. Jadi oleh karena itu kebahagiaan itu semakin kemudian ketika beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya, beliau menerima inisiasi dari beliau memberikan inisiasi kepada beberapa murid, dan ini suatu bukti bahwa bagaimana Krishna mengatur semua ini. Jadi, kalau kita tidak mendapatkan, tidak bisa melihat hal ini sebagai suatu karunia yang diberikan Krishna kepada kita, khususnya yang di Bali, lebih khusus lagi yang tidak bisa berbahasa Inggris, ketika darsan dengan guru, ini kesempatannya sekarang. Ya. Guru itu, terima kasih. Jadi guru itu satu, jadi ya, biasa dewa dan perpanjangan tangan beliau. Jadi siapapun di posisi itu, hendaknya kita jangan pernah kurang memberi hormat dan pelayanan yang sepantasnya juga diterima oleh biasa dewa. Ini prinsip kita dalam berbakti, supaya kesadaran kita baik dan juga ketundukan hati kita terjaga. Jadi oleh karena itu, selama ini mungkin di dalam pergaulan dan menerima karunia dari beliau, kami kurang bisa melayani dengan baik. Tentu dengan beliau sudah mendapatkan karunia sebagai seorang guru kerohanian, kami akan berusaha beserta keluarga kecil kami lebih baik lagi di dalam melakukan pelayanan. Dan tentu banyak hal yang terjadi yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga Maharaj dan Guru Ma senantiasa sehat walafiat dan dapat terus memberikan pergaulan tidak hanya di Bali tapi juga di luar Bali dan seterusnya. Saya lihat banyak penyembah dari luar Bali, dari Sulawesi, Prabu Sunandana. Selamat datang Prabuji. Ya, senyum Prabu masih seperti yang dulu. Ya. Jadi kita bersyukur sekali lagi. Kami mohon maaf atas segala hal kekurangan dalam pelayanan kami selama ini, karena ini semata-mata sepenuhnya karena kekurangan kami. Panca kalpataru biasa, Kripasindo biasa, Patita Nampani Bio, Vaisnavi Bio nama-nama. Om Santi, Santi, Sati. Hari Om. Jai Sri Pas Sundarananda Das Maharaj Ki. Jai Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi Cakra Sudarsanti. Bhagawan Narasingha pelindung para penyembah Ki. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Terima kasih His Grace Sankirtan Prabu. Ada satu yang saya rawat Prabu. Gubernurnya nggak baru Prabu. Gubernur lama tapi naik lagi. Hare Krishna. Terima kasih sekali lagi. Jadi beberapa hari lagi Sripad Maharaj juga akan ada Vyasa Puja yang bertaraf internasional. Ternyata His Grace Sundarananda Maharaj juga bertaraf internasional sekarang. Ada yang dari Swiss, ada dari Rusia, ada dari Belanda, ada dari India, ada dari Sulawesi, Pesona, ada dari mana-mana.
Oh, dari Ukraina. Ternyata dari Switzerland ya. Dan banyak lagi ya dari Jerman. Ada datang dari Bongkol Gunung Agung. Oke. Dan selanjutnya kita beri kehormatan kepada His Grace Adi Purusa Prabu ya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Prabu Adi Purusa, kami persilahkan. Hari ini hadir jenderal-jenderal besar ya, Prabu Adi Purusa, Prabu Nandana, Prabu Sankirtan yang apa namanya yang menahkodai ya yatra kita di Bali, di Indonesia. Silakan Prabu Adi Purusa. Tidak ada pembatas waktu ya. Ya, karena waktu terbatas selalu diingatkan. Maka kau pacar biasa kita sudah berlaku tapi karena Krishna menjadi Konten sesama terutama atas kesempatan yang diberikan ya, ada yang beruntung berkuah untuk memberikan ujian kepada kita dari Mandatas Prabu yang sekarang dari desa puja beliau bersama rumah. Jadi selamat mati ada sabotase jadi selamat ulang tahun jadi Ibu Maharat dan pendampingnya semoga sehat walafiat dan bisa keliling seluruh dunia untuk mengajarkan kita ini. Itu memang misi dari Syahrupat. Prabu nama tadi, jadi sebenarnya sudah banyak, bahkan hampir sama lah. Tapi saya punya pengalaman khusus dengan beliau pada waktu yatra ke India. Kisah-kisah yang manis, pahit, bingung dan sebagainya itu muncul pada saat itu. Karena pada saat ke hari luar dari kereta, ya, katanya Prabu, ada kenalan di hari luar, kita kemana? Belum. Jadi belum. Akhirnya pas di kereta itulah ketemu dengan sekelompok ya, penyembah di Keremangir. Ya. Beliau kenalan, oh ini hari-hari ya? Hari-hari. Ya. Oke, mana mau cari doa? Sudah ada tempat? Belum. Mau di tempat saya? Jadi beliau, oke, saya mau. Akhirnya pas sampai di stasiun kereta dijemput langsung dapat tempat gratis. Wah, seperti hotel di sana. Selama hampir 3 hari 4 hari ya. Di sana gratis. Dapat pesawat gratis juga. Enak juga jadi penyembah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pas mau ke Kurukshetra, nah ini kereta, ini keretanya kita mau ke Kurukshetra, tetapi kita turun di New Delhi, padahal kereta itu harusnya naik di Old Delhi gitu. Wah kita berlarian kejar-kejaran, ternyata syukurnya kereta itu jadi terlambat datang, kalau tidak itu pasti ditinggal. Oh kereta Anda masih belum datang, syukur. Nah, ini aturan fiskal luar biasa. Jadi kita dapat Kurukshetra di Vrindavan, kemudian di Mathura, juga di Sresa, jadi terakhir di Jagatpuri. Kita rencana mau 3 hari di Jagatpuri. Entah bagaimana, Prabunya dapat telepon, Prabu besok kembali ke Kalkuta. Aduh, ini sudah booking tempat 3 hari kok, hanya sehari, semalam dapat itu. Nah itulah karunia Allah. Jadi yang penting kita dapat asal dengan biarkan Balai Wasi Batu Dewi. Jadi semoga beliau tetap menjalankan misi terbuka, Gurudev. Dan yang terakhir pengalaman beliau, pengalaman saya waktu mahasiswa. Jadi hampir setiap 2 minggu datang ke Singaraja. Jadi berikan pergaulan, berikan semangat kami mahasiswa di sana. Karena seperti itulah. Kemudian beliau kirim Sripat Maharat ke Lombok, kemudian Kanakanda Maharat juga ke Lombok.
sangat konsisten dan tekun dalam praktis. Apapun yang terjadi, gangguan, tantangan, hambatan, ya, tetap beliau dalam bukan menjadi guru itu mendadak atau awal kita jadi guru, bukan begitu. Ini proses, ya. Jadi guru itu berat, ya. Tidak harus kamu jadi guru, saya angkat diri jadi guru, bukan begitu. Jadi proses. Dan ini berada dalam garis perguruan yang bonafide, yang sah. Jadi kita harus mengakui tidak ada keraguan lagi pada hal ini. Demikian, Prabu dan Martaji semuanya. Jadi mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan saya pribadi, keluarga dalam pergaulan dengan Guru Maharaj, dengan Martaji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru Maharaj, saudara nada Prabu Ki Jai, Guru Maki Jai, Guru Daswan Maharaj Ki Jai, Guru Bad Ki, Sri Gorani Thai Ki Jai, Sri Jagannath Baladewa Sula Cakra Sudarsana Ki Jai, Gora Premanade Hari Bol. Hare Krishna. Terima kasih Prabu Adi Purusa. Selanjutnya kita beri kehormatan kepada His Grace Nanda Prabu. Beliau adalah speaker kondang di Mangalasana Bakti. Beliau ada kesamaan dengan Guru Maharaj, sama-sama dari Bangli. Silakan Prabu. Hare Krishna, Prabu, terima kasih atas kesempatannya. Wacakal patut biasa, kripa senu biar wajah pertemuan Prabu biar wajah biar Hare Krishna. Pertama-tama saya sampaikan sembah sujud saya kepada His Grace Sundanarana Das Prabu yang hari ini biasa puja pertama, dan beliau mengambil pelayanan yang amat sangat berat untuk membimbing kita-kita yang nakal-nakal ini. Kenangan saya sama beliau banyak sekali karena kami rumah cukup berdekatan. Saya sering ke pondok dan juga kami sering bersama-sama dalam acara-acara pelayanan bakti, baik di Ratayatra, di mana saja kami sering bersama-sama. Nah, ada kesan yang perlu saya sampaikan karena saya mendapat contoh dari beliau. Suatu ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan materi di Zoom tentang topik komunikasi. Pada waktu itu beliau tekun sekali mendengarkan, walaupun yang menyampaikan saya yang tidak berkualifikasi ini. Itulah contoh karena beliau juga mencatat apa yang saya sampaikan, dan ketika kelas berakhir beliau memberikan komen yang nuling bidang nawang ilmu komunikasi yang kene-kene megigis masalahnya. Itu kesan beliau, saya teringat sekali. Inilah contoh bagi beliau bagaimana seorang yang menyampaikan walaupun tidak berkualifikasi, yang menyampaikanlah juniornya, beliau tetap mendengarkan. Kira perlu mengambil contoh seperti ini. Itu tepuk tangan untuk perhatian beliau. Dan dari situlah saya juga berlatih untuk mau mendengarkan siapapun yang menyampaikan, dan saya catat pula. Ini anak saya, walaupun anaknya Prabu Subres sesungguhnya, ini Prabu Adhedhar. Ketika beliau menyampaikan materi, saya catat pula. Walaupun orang tua beliau, keduanya secara fisik lebih muda daripada saya. Saya berlatih untuk mengikuti jejak langkah yang telah disampaikan oleh Prabu Sunnah, oleh Guru Maharaj. Itu bagaimana kita belajar berlatih, dan banyak pelayanan kita bersama-sama. Dan yang saya ingat adalah ketika beberapa penyembah berkumpul di Sri Sri Radha Seswar, mungkin tidak lebih dari 10 orang. Ada Prabu Prajendra, ada pada waktu itu Prabu Sundar, ada Prabu Gastya, Prabu ada Siwa. Ngobrol-ngobrol, kok penyembah itu tujuannya sama, buku yang dibaca sama, kok sulit bersama-sama gitu, kok sulit bersatu. Itu mengeluh pada waktu itu kita ngumpul gitu di depan altar. Lalu kalau gitu saya komen pada waktu itu, kayaknya cerai-berai bu, ini
kayaknya hanya kita kurang berkomunikasi. Yang kebetulan pada waktu saya sudah baca buku komunikasi. Lalu saya diberikan perintah pada waktu oleh beliau, kalau gitu Prabu sudah pulang, setidak di luar Bali lagi, coba Prabu mengkomunikasikan dengan para penyembah di masing-masing asrama. Saya diberikan kesempatan untuk bagaimana membuat pertemuan dan membuat surat undangan tanpa status di sana. Jadi apa ceritanya nggak ada status gitu. Sehingga saya isi yang sedang belajar melayani itu diisi nama saya. Itulah surat itu atas perintah beliau, sehingga terbentuklah organisasi yang namanya Samperdaya Kesadaran Krishna Indonesia. Jadi atas perintah beliau saya mendapat kesempatan melakukan pelayanan kecil seperti itu yang sekarang telah menjadi perkumpulan diskon, yang telah menjadi perkumpulan diskon. Banyak hal sebenarnya kalau kita ceritakan bagaimana kebersamaan saya dengan beliau, dengan Pak Haji. Nah, mungkin kenangan untuk saya bersama Guru Mata. Ini adalah pertanyaan beliau kepada Maharad Bhakti Chaitanya di Gianyar, di Radha Madawa. Pertanyaan beliau pada itu banyak, Maharad, kalau kita mendapat perlakuan kurang manusiawi dari masyarakat umum, kita langsung bisa mentolerir, bisa memaafkan. Tapi perlakuan yang kurang manusiawi itu kita dapatkan dari penyembah, kok sakit rasanya. Susah kita memaafkan karena hanya belajar gitu. Akhirnya jawaban dari Maharad adalah, ya memang kadang-kadang Maya menggunakan penyembah untuk menguji penyembah lain. Nah, maka dari itulah kalau kita mendapat perlakuan yang kurang manusiawi dari sesama yang belajar berbakti, kita harus berpikir, oh saya sedang diuji oleh Maya dengan menggunakan Prabu ini, dengan menggunakan Mataji ini. Harusnya kita berpikir seperti itu. Ada satu lagi pesan dari Maharad Bhakti Chaitanya pada waktu itu, tapi kalian harus berusaha, jangan sampai kalian dipergunakan oleh Maya untuk menguji penyembah lain. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan inilah kalau bahasa komunikasi itu dalam law of association, hukum asosiasi, itu yang disebut dengan memori asosiatif. Jadi ada di memori saya, kalau ingat Guru Mata, ingat peristiwa itu. Dan ini harus kita pergunakan dengan usaha maksimal, mohon karunia supaya kita tidak dipergunakan untuk menguji penyembah lain. Mungkin itu kita dibatasi oleh waktu. Hare Krishna, mohon maaf atas segala kekurangan itu. Hare Krishna, terima kasih kepada His Grace Nandana Prabhu untuk pengalaman beliau dan hal-hal yang penting yang beliau catat. Beliau rajin mencatat dan banyak hal sekali yang menjadi ingatan beliau. Beliau sering mencatat kalau ada Guru Maharad memberikan kelas, jadi beliau buka-buka lagi catatannya. Terima kasih Prabhu. Selanjutnya kami beri kehormatan His Grace Maha Sankasan Prabhu untuk bisa menyampaikan pada dua patah kata. Hare Krishna. Silakan Prabhu. Ampure belum bisa karena umur masih muda, padahal 63, tapi jongkok sudah tidak kuat. Ampure nih wanca kalpataru biasca kripa sindu de ewaca patitanam kami Vaisnaviyo namo. Harap Kendarananda yang hormati Guru Ma, Ampure yang saudara yang paling bodoh nih. Jadi sudah lengkap sampai disampaikan oleh saudara kami yang senior ya. Kami hanya sedikit saja tentang diri kami menjadi penyembah. Yang pertama kami datang ke rumahnya Guru Maharad itu mendapat prasadam pasekadasi ya yukut gedebong dengan jukut ares dengan kue itu digabung ya. Biasanya saya makan sate kambing terus kalau di dalam putih, sekarang seperti ini gitu loh ya. Nah itu bagaimana makan ini, betul itu pertama kali ya.
Itu. Nah setelah datang dari situ, kok tidak lagi makan apa-apa seperti daging itu tidak ada. Bisa saya. Dia ngurung aja 28 ekor ngurung itu. Semua saya lepas dengan prasadam itu. Nah, itu. Betul. Ya, tidak membuat-buat saya, tidak membuat. Ya, nah, itu. Itulah kehebatan prasadam. Kalimat itu saya ucapkan kepada istri saya, keluarga saya, kehebatan prasadam. Nah, tahu-tahu saya juga mengajarkan di kelas di SMP Dada Putih selalu bercerita tentang Krishna. Ya, kemudian data-data yang terakhir di Gereh, temu murid saya di gelut saya, kalimatnya sama. Hebat sekali ya Pak Gusti prasadamnya. Saya bisa menjadi penyembah. Nah, betul itu kalimat itu. Ya, ponakannya Prabu Adab saja ya. Ya, siapa itu yang karena itu dah jadi penyembah beliau ya. Itulah saya. Itu murid teladan dulu, saya juga guru teladan, dia murid teladan. Kemudian saya kasih prasadam, ya. Menjadi penyembah juga dia. Ya, maka dari itu hebatnya prasadam luar biasa. Dan kemudian kami iring beliau, Guru Maharaj yang pertama kali ke Kelungkung ini, ya, beliau menceritakan tentang batu permata Cintamani. Ingat sekali saya itu, suka sekali. Ya, nah beliau apa yang disampaikan oleh Prabu Rajendra, beliau memang apik, dan tidak berbicara keras, sederhana sekali beliau. Apapun keadaan mungkin dia bersyukur itu aja ya. Maka dari itu ya, karena prasadam yang menyebabkan jadi penyembah, kami keluarkan ya, mari kita membagi-bagikan prasadam pada tetangga, pada keluarga. Itu hebat sekali prasadam itu ya. Untuk semua ampun, terima kasih. Hare Krishna. Terima kasih Prabu Mahasangkarsan, sangat menarik sekali. Gara-gara Jukut Ares Prabu jadi penyembah. Karena mungkin Jukut Ares itu dimasak dengan penuh prema oleh Guru Prema Manjari. Oke, semua Prabu. Ya. Untung Prabu nggak bernama Ares Tasura. Diberi nama Mahasangkarsan oleh Guru Dad. Terima kasih Prabu sekali lagi. Dan selanjutnya ada beberapa mungkin perwakilan dari ashram yang kita akan mohon satu persatu. Pertama dari ashram yang paling jauh jauh di sana, Kasimbar. Kita kehadiran His Grace Sunandana Prabu. Untuk itu kepada Kang Mas Kang Mas Sunandana Prabu, kami persilahkan. Hare Krishna. Tetap awet muda. Hare Krishna, mohon terima sembah sujud Wancakalpa Darubiaja Kripa Sindu Bia Ewaja Patitanam Pawana Bewe Swasmene Namo Namaha. Jadi Hare Krishna, pertama-tama saya ucapkan Happy Vyasa Puja Eskiris Sripat Sundarananda Das Guru Maharaj Ki Kuridam Ki. Lagi. Jadi terima kasih banyak. Salah satu kebanggaan bagi Sulawesi, karena selama ini di Indonesia itu baru sampai di murid. Sekarang sudah ada yang jadi guru. Itu luar biasa sekali. Itu pertanda bahwa Indonesia, ISKCON di Indonesia ini ada kemajuan. Jadi terima kasih. Beliau
mendapat wahyu. Itu kalau orang Jawa. Wahyu itu artinya karunia khusus dari 3 kepribadian yang agung. Pertama adalah beliau Srila Gorguida Swami Srila Gurudev, dan juga beliau Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Sripat Guru Maharati, dan juga Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Luar biasa. Apalagi yang harus diragukan? Seharusnya tidak ragu-ragu lagi bahwa beliau adalah roh khusus, karena sudah dipercayakan untuk mengemban hal yang berat seperti itu. Makanya saya mewakili Sulawesi, terima kasih banyak Guru Maharaj dan Guru Ma yang sudah usia berjalan mulai Kasimbar ke Lalundu. Bayangkan tuh, hampir Surabaya, Bali. Saya yang badannya saya besar begini, saya sandar kapal Dharma Kencana, itu jam mau maghrib di Surabaya. Tembus di sini tadi jam 7 Guru Maharaj. Karena saya sudah berjanji dan berdoa akan ikut acara. Saya berdoa terus. Tetapi walaupun lambat, mohon maaf, semua penyembah di sini ternyata berjudul dari Kasimbar ada. Pasti tadi kaget, dan Guru Maharaj langsung mengucapkan selamat datang. Itulah beliau adalah punya ketundukan hati yang luar biasa. Dan saya bersyukur, saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa itu hanya kalau pas persat itu saya minta more gitu. Baru saya bisa. Ketumbenan ini kemarin itu di Kasimbar, ini mumpung pas-pas bahasa Indonesianya bisa saya. Beliau menyampaikan sama saya, coba itu ingat semua mungkin untuk murid-muridnya. Prabu Sunandana, sebenarnya saya tak ingin dirayakan kemunculan beliau. Coba itu, pikir itu. Itulah adalah ciri-ciri Waisnawa. Itu. Terus saya berbalas, tumben saya dikasih juga karunia atas karunia beliau. Bisa juga apa ya? Ya, saya bilang, Guru Maharaj, seorang anak itu sudah wajar ingin memuliakan orang tuanya. Hanya anak yang durhaka yang tidak mau menghormati orang tuanya. Angkat tangan yang durhaka. Jadi kenang-kenangan ya untuk beliau memang ya luar biasa ya. Ya, karena beliau mulai duduk di bawah itu ngirim Guru Maharaj Bhakti Swarup, terus beliau menerjemahkan seperti itu. Jadi ini adalah proses beliau. Jadi kalau sekarang beliau ditempatkan di posisi yang seperti ini itu sebenarnya memang sudah sangat-sangat pantas sekali. Oleh karena itu jangan diragukan lagi. Karena guru itu adalah bukan manusia biasa. Kalau kita berpikir sedikit saja, otomatis kita akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kami Sulawesi kemarin sudah siap mulai Tolai, Lalundu, Kasimbar, hati-hati. Gitu. Tetapi ya, mudah-mudahan lah, hanya beliau yang bisa merasakan bagaimana pelayanan kami di sana. Dan saya mohon, kalau ada mungkin kesalahan penyembah dari Sulawesi, Guru Maharaj dan Guru Ma, mohon dimaafkan. Itu. Mungkin terakhir pengalaman yang manis untuk Guru Ma, pada waktu di Radha Rasiswara saya lagi nikah. Ini. Karena beliau ini Guru Ma itu kan mata ya, itu ibu gitu. Itu jadi beliau tuh waktu itu bilang, Sunandana, jangan khawatir, Mahima akan Sarias cantik nih. Jadi terima kasih Prabu dan Mataji, ya. Dan di sini juga sesepuh tiang ya, Prabu Rajendra, Prabu semuanya ini adalah orang tua saya ya. Jadi mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas penghormatan sudah diberi kalungan bunga. Ya, ini kayaknya bisa melepas capek ya, karena saya baru tadi pagi di Bali setelah diberi kalungan bunga. Terima kasih.
Jai Shri Sripad Sundarananda Dasa Guru Maharaj ki. Jai Srila Sripad Chaitanya Chandra Gurudev ki. Jai Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Sripad Guru Maharaj ki. Jai Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Sri Jagannath Baladev Subhadra ki. Jai Puri Ram ki. Gaura Premanande. Tepuk tangan yang meriah untuk Grace Sunandana Prabhu yang pidatonya berapi-api seperti Bung Karno. Oke, dari Kasimar kita agak kesalahan sedikit ke Tolai. Silakan Prabu Amara untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Prabu Hari Krishna. Karena waktu yang terbatas, kami mohon waktunya dibatasi, Prabu. Terlebih dahulu mengucapkan wawancara al-fatihah dulu. Hadiranam Bhavana Bio, Krishna Bio, nama-nama. Narana Prabu yang sangat saya hormati dan Guru Mati, apapun yang pernah saya rasakan selama Saudara Prabu memberikan karunia di Tolai, beliau tetap merasa setia dan memperhatikan seluruh penyembah yang ada di Sulawesi. Bahkan beliau sendiri sekarang sudah mendapatkan karunia yang begitu sangat mulia. Jadi dalam sastra sudah disebutkan Sang Mahatma Sudur Labaha. Jadi roh yang mulia seperti beliau, dan patut kita memberikan junjungan dan patut kita memberikan penghormatan atas karunia beliau. Kita akan senantiasa mendapatkan pergaulan, mendapatkan pengetahuan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan selama ini, baik itu di Sulawesi maupun di Bali, jadi pesan-pesan beliau, apapun yang beliau sampaikan lewat sastra, dari Gurudev, dari Prabhupada, dan dari Sripad Barat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Prabu Sunandana, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan atas karunia beliau senantiasa para penyembah itu diberikan suatu karunia yang terbaik untuk dalam melangsungkan pelayanan proses bakti ini. Hare Krishna. Hare Krishna. Terima kasih Prabu Amara, perwakilan dari Tolai Asram. Selanjutnya kami beri kesempatan, kehormatan perwakilan dari Sri Radha Gopinath Asram, Prabu Gadadhar Pranadas Brahmachari. Kami persilakan. Hare Krishna, Prabu. Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Vandeham Shri Guruh Shri Yuta-padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Tadvaitam Savadhutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Hari Krishna Prabhu, Sundarananda dan bagi Premanjari nasib saya, terima pujian pada Srila Prabhupada dan kepada semua para penyembah yang bersembahkan sembah sujud, dan saya mewakili Pastor Marada Gopinath mengucapkan selamat Sri Vyasa Puja yang pertama kali di Bali. Dan kalau dari segi pengalaman sih nggak banyak. Yang banyak pengalaman dengan Prabu sama Mataji sih bapak saya yang dulu sempat melayani di rumahnya Prabu sama Mataji karena rumahnya sempat dijadikan center. Cuma tiang lama sama Prabu Sundar sama Mataji Prema itu di kursus dikenal oleh Subata. Jadi kami waktu itu sampai sekarang ya satu kelas. Jadi Bakti Sastri pisah, kemudian sama-sama ikut kursus Bakti Waibawa 2 tahun, dan kemarin diajarin kursus Bakti Vedanta sama Mataji Prema, tapi saya nunda-nunda terus. Akhirnya last limit saya daftar juga karena saya melihat Prabu dan Mataji sudah lanjut usia, semangat belajar Bhakti Vedanta. Saya juga harus nyusul nih. Jadi kesan saya adalah saya sangat senang dengan para penyembah yang meskipun sudah lanjut usia tetap semangat belajar, mendengarkan, terutama mendengarkan sastra, mendengarkan Bhagavatam. Kalau berbicara tentang Bhagavatam, barangkali semua bisa, tetapi kalau mendengarkan sangat luar biasa tantangannya, apalagi nityam Bhagavad Gita, apalagi selalu mendengarkan. Dan itu yang buat saya sangat berkesan dengan Prabu Sundar dan Mataji Prema. Jadi keinginan untuk selalu mendengarkan, belajar, membuka hati, membuka pikiran, dan itu yang sangat berkesan bagi saya, terutama anak-anak muda seperti itu. Karena Tuhan juga memberikan kita 1 mulut dan 2 telinga, di mana beliau ingin agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Biasanya masalah mulai ketika kita nggak bisa mendengar dan kemudian tidak ada rem, tidak ada kopling, ngegas terus. Tapi begitu kita mendengar, ternyata semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi itu kesan saya, Prabu dan Mataji. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna, terima kasih His Grace Gadadhar Prana Prabhu. Dan selanjutnya perwakilan dari Sri Radha Madhava, His Grace Sundar Nimai. Sundar Nimai apa Nitai? Nimai Das Brahmachari. Silakan Prabu. Hare Krishna. Jadi khususnya murid-murid beliau nanti mungkin session kedua ya, karena apa sekarang juga. Oke, silakan Prabu. Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Salakaya Caksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Percarine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Disertarine. Hare Krishna, Prabu dan Mataji, khususnya His Grace Sundarananda Das Prabhu. Jadi terima kasih atas karunia-Nya dan memberikan kesempatan pada tiang. Jadi sungguhnya semestinya bukan tiang yang harus menyampaikan. Jadi karena dari Presiden Tempel tidak bisa hadir,
ya saya bijak lah. Jadi terimalah semua sujudnya. Jai wanca kalpataru biasca kripa sindu dia ewaca kati tanam pawane bio waisna bio nama namaha. Jadi pertama saya mengucapkan hari biasa puja yang pertama, dan pertama saya bertemu dengan beliau. Jadi waktu beliau ngiring Hisorinis Sila Bakti Swarup Maharaj, pada saat ada kirtan yang dihadiri oleh berbagai ashram, khususnya dari Banyuwangi juga. Pertama pada saat itulah saya mendapatkan kesan. Jadi ketika beliau menerjemahkan dan ngiring Hisorinis Sila Bakti Swarup Maharaj, dan saya sangat, bahkan sampai lama, jadi saya terus terkesan dengan bagaimana penyampaian beliau yang begitu luar biasa, yang dengan kata-kata yang luas seperti itu. Jadi itulah kesan saya pertama yang, dan memang pada waktu itu saya juga baru berapa kali datang ke ashram seperti itu, dan pada kesempatan itulah saya mendapatkan kesempatan bisa hadir dan langsung nginep di ashram, bisa ikut program seperti itu. Dan dari situlah jadi saya memiliki inisiatif untuk bagaimana bisa tetap dalam kesadaran Krishna ini. Jadi karena mendapatkan kesan yang begitu luar biasa, dan setelah itu karena saya juga mungkin masih bekerja gitu, jadi jarang bisa ke ashram gitu. Akhirnya sampai beberapa tahun baru saya bisa juga ke ashram dan bisa melakukan pelayanan seperti itu. Dan ada yang saya sampaikan juga, jadi menyampaikan mohon maaf. Jadi pada saat Higris Sundarananda Das Prabu jadi hadir di ashram Gianyar, mungkin saya melakukan kesalahan dalam pelayanan itu, jadi mohon memaafkannya. Jadi tidak banyak yang bisa yang sampaikan. Jadi saya sangat berbahagia sekali pada hari ini, jadi bisa mengikuti Vyasa Puja pada hari ini itu. Jadi yang sampaikan terima kasih. Jai wanca kalpataru biasca kripa sindu dia ewaca patitanam pawane bio waisna bio nama namaha. Hari Krishna. Terima kasih His Grace Sundarni Mai Das Brahmachari Prabu, perwakilan dari sisi Dada Madawa. Dan karena waktu yang sangat terbatas, nanti akan ada mungkin sesi kedua, penyampaian doa pujian. Jadi beberapa penyembah yang mungkin sekitar 3 orang lagi yang akan kita berikan kehormatan. Untuk itu yang selanjutnya adalah kita beri kehormatan kepada His Grace Sriwas Pandit Prabu Das dari Rusia. Pada Prabu Sriwas Pandit kami persilakan. Hari Krishna. Prabunya bilang akan pakai bahasa Inggris. Ummajjana smirandasya Jananjana shalakaya Ikshurunmeritam nena tasmai shri gurave namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Sundarananda
Dasu iti namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swami iti namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatai. Hare Krishna. Sundarananda Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Just a few lotus feet. And this very special day, we actually, it is very important that we are now in Puri Dham. I was thinking about this Vyasa Puja day, what I can speak. I just read some class of Shpachtan Chandra Das Guru Maharaj. He spoke his Vyasa Puja. And I just want to take something from this. And, this is a very auspicious moment. And Shpachtan Chandra Das Guru Maharaj, he was my Shiksha Guru from 2017. And after his disappearance, I got opportunity to come to Bali and be here, sometimes travel with Sundaranand Maharaj, and that is a great fortune, a great fortune actually. And when Shpachtan Chandra Guru Maharaj, he left this year, 30 March, also I can remember this, in his Vyasa Puja, he remember how after disappearance of Srila Guru Govinda Swami Maharaj, he came to Indonesia. Yes, and he was giving, he said, I was giving classes on Srimad Bhagavatam. Devotees were very happy. Then on Sunday program, I gave class for some intelligent people. Then I came to Indonesia, and people in Bali were very simple that time, very kind-hearted. He said they were worshipping many sadhus. Sometimes Srila Guru Govinda Swami sent letter to one devotee. If you want to listen sadhu, it is not a problem, but you should never leave the family of my Guru Maharaj. Then I spoke to devotees on Bali, the glories of my Gurudev. In Bali, devotees asked me how Gurudev left this world, and when I spoke, they were very happy. That was house of Sundarananda Prabhu. They were very happy that I spoke about Gurudev. Next house was of some Gurudev disciple, Srila Guru Govinda Maharaj disciple. There I spoke about Kanchana Panchalika, that is from Chaitanya Charitamrita topic. And Sundarananda Prabhu, he was translating class and crying. I was surprised why he was crying so much. When class was finished, I asked him. And he said, last time when Gurudev, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, came here in Bali, he was speaking about Radha and Krishna, and he said, when I will come, I will speak more. When I will come again, I will speak more. And you remind us about Gurudev. So we understood that Gurudev is speaking through you. So please come regularly and speak Krishna Katha, because here devotee very much need Gurudev. So since that time I started coming
every year to Bali. And Sripashnacham Prabhu said, if someone speaking Krishna Katha, he must have full realization. If you distribute food, you should also have some food. When Gurudev Guru Ghanshyam Maharaj left this planet, he was having some, he was reading some different magazines, some different books, many articles from Bhakti Saraswati Thakur. And so Sripashnacham Prabhu said, I was very much interested to read it. And I use it to speak Krishna Katha. Why I speak Krishna Katha? When I was speaking, I was feeling that it is Gurudev speaking, not me. I knew that I have so many anarthas in my heart. How can I speak Krishna Katha which can attract everyone who is having problem in their heart? They cannot speak Krishna Katha. But I always was speaking this such a way so that I was always feeling that this is Gurudev speaking through me. By this way, I'm regularly speaking Krishna Katha in Gadagiri and also in Bali. He spoke like this. That is his recollection in Vyasa Puja. And another quotation also, he said, when after he left post in Bhubaneswar as president, he came to Gadagiri and he met one Brahmana. This Brahmana daughter gave him one paper, one diary, Param Gurudev Srila Guru Ghanshyam Maharaj diary from 1973. And when I opened this diary, I found, Gopal, you know what is in my heart. You know how I spend my day. And all his diaries were starting from this word Gopal. And one day in Ananda Ashram, I saw, Srila Guru Ghanshyam Maharaj said, I saw the picture of Mahaprabhu. Mahaprabhu was in ecstatic bhava. And he wrote an aria in this diary. He was having Premananda. By seeing this picture, after seeing this picture, Srila Guru Ghanshyam Maharaj purchased this picture, put in the frame, and hang in his room on the wall. Every day looking on this picture. And he was seeing how Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic feeling. And then he wrote in his diary, Gopal, when I will achieve this Premananda, when I will attain this love, bliss and peace, Prema, Ananda and Shanti, please Gopal show mercy on me so that I develop love and Prema, Ananda and Shanti as Mahaprabhu was having, so that I can distribute it everywhere. And also it's very important so that this Prema Ananda will be spread from this place. This means from Gadagiri, from your pastimes, Gopal pastimes. So after reading this, I thought, that is the mission of my Gurudev, Srila Guru Govinda Swami. He was ready to spread love, Gauranga Mahaprabhu, to one and all. And I saw it in all his classes. Everywhere there is love of Krishna. By seeing that, I started thinking, how can I fulfill desire of Gurudev? How can I distribute message all the world? Then I thought, that is also my responsibility, because I am disciple of my Guru. I should speak in such a way so that everyone will develop love of Krishna. Since that time, I do all my best so that everyone will get love of Krishna by listening to my classes. This Sripashnacham Prabhu said. And
he said, you know, Mahaprabhu was preaching through the holy name. He was speaking this way, that the holy name is, there is Krishna Prema inside the holy name. Someone taking shelter at the lotus feet of holy name, such a person can develop love of Krishna. But for that, he should become pure. So in order to preach the holy name, one should become pure. And Jalateko, said that if one can understand the order of Mahaprabhu, can fulfill order of Mahaprabhu, then he can preach. So for me, there is no doubt that Shipashna Chandra Guru Maharaj, he actually gave his all Shakti to His Grace Sundarananda Prabhu, because he personally spoke that you should become Guru. And actually I got such realization after we traveling together and listening. Even sometimes I couldn't understand because Indonesia, not English, mostly. But the same mood I feel. The same mood, the same feeling. What I was listening to Krishna Chandra Prabhu. And therefore, for me, today is very important day, very special day, because this is the order of our Guru Parampara. This is the mission of Mahaprabhu, is to distribute this love of God everywhere. And this is, if no Krishna Katha will be, there will be drought condition. Soul will suffer. So therefore my humble prayer to Sundarananda Maharaj, please spread this message of your Guru Maharaj more and more, so that more and more people will get mercy from your Guru Maharaj. And also, I'm such a fallen soul, completely no qualification to do any seva, but please show mercy on me so that one day I also can understand this importance of this message. Hare Krishna, Jai Shipad Sundarananda Das Guru Maharaj Ki Jai, Jai Shipad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj Ki Jai, Jai Shri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai, Jai Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Samayeta Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari. Hare Krishna. Thank you very much to His Grace Sriwas Pandit Prabhu. So the next homage will be offered by His Grace Thakur Haridas Prabhu. Prabhu, silakan. Namo Krishna Krishna Haridas. Namo Krishna Hare Krishna Krishna Namo Krishna Hare Krishna Krishna Namaste Sarvate Hare Krishna. Yes, the first time I come to Bali with Guru Maharaj, Chaitanya Chandra, that was in 2008. And we came together also with Madhukanta and Guru Maharaj, of course, and me. And Sundarananda Maharaj, he was there, he came to take us from the airport. And so then he had many programs. And I could see that Guru Maharaj was have a very close relationship with Sundarananda Maharaj. And wherever Guru Maharaj goes, Sundarananda Maharaj will come along and assist
with serving Guru Maharaj, and especially with translating. And later Guru Maharaj told me some years later, when I was already I was already married in Bali, and following most of the programs when Guru Maharaj Chaitanya Chandra would come, then Guru Maharaj would say that Sundarana Maharaj, he is only interested in spreading Krishna consciousness in Indonesia. That is all in his mind, nothing else. And yes, and it was when Guru Maharaj would be here, then it was the programs, they were very ecstatic, it was very nice, but it was also very intense, because it was like very late night programs, and the class mostly starts at 7 o'clock, 8 o'clock, and then before the class is over and you come back to the Pondok at maybe 11:30, even 12 o'clock. And then the next day again, get up quite early, there's maybe even no time to chant the rounds, and one time I could see that the next day Guru Maharaj would travel, for example, to another island with Sundarana Maharaj, for example to Sulawesi. And then I noticed that I myself, I could often not keep up with that very intense schedule. But Sundarana Maharaj, he was totally surrendered to that program, difficult program, and he was doing that for all those years, together with Premanjali Mataji. She was organizing most of the technical details which had to be organized. And then we will go, for example, we will go to a program, and then from Pondok to another house program, and then Guru Maharaj will come out of his room. I was still serving Guru Maharaj with some practical service, and then Guru Maharaj will say, "Where is Master?" And I think it was more towards the end that Guru Maharaj started to say Master. Then Premanjali Mataji will come, and it's almost a few minutes before, like for example, we leave 5:30, Premanjali Mataji will come a few minutes before. Then Guru Maharaj will ask to Premanjali Mataji, "Where's Masterji?" And then a few minutes later, Sundarana Maharaj will come. So then I could see Guru Maharaj is totally depending on Sundarana Maharaj and Premanjali Mataji for the programs. And and then at a certain point, Guru Maharaj in 2020, Guru Maharaj decided to not come anymore to Bali, and that for me that was very difficult. I remember that I was really disappointed. But then gradually I could see that Sundarana Maharaj is continuing the same program, and Guru Maharaj is really present wherever there's programs. So still we are very fortunate to be able to continue this way under the guidance of Sundarana Maharaj. And so through that way Guru Maharaj is also still here, besides the fact that Guru Maharaj is here anyway at every moment. And so I hope it will continue for a long time, and that we can just continue to have these important programs, blissful programs of Krishna Katha, and for many more years to come. Jai Sundarana Maharaj ki Jai, Gurudev ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Prabhupada ki Jai. Hare Krishna, thank you, Prabhu. Thakur Haridas, Prabhu. So the next devotee will give homage. Will offer by His Grace Madhava Priya Prabhu. So this is the last for the
first session. After that, Guru Maharaj will give some speech. Jadi inilah terakhir untuk waktu session pertama ini. Nanti setelah itu Guru Maharaj akan menyampaikan beberapa kata-kata sebelum kita melanjut ke puncak acara. Madawa Priya Prabhu, kami persilakan. Kang. Om Vishnu Padaya, Radhi Chaitanya Chandra, Om Vishnu Padaya, Krishna Bhutale, Shrimati Bhagavatam, Salam. First of all, Nanda Prabhu Maharaj, my wife didn't at the day today, that she didn't come, but she was thinking of you. Wishing you Hare Krishna. Wow. Finally, I see you after many years. Yes, I'm very happy to see you. And you're always happy. Please. Hare Krishna, Mata. Please come. Sit here. Hare Krishna. Hare Krishna. I was encouraging you to do this years ago. Please, Papa. Please. Thank you for taking responsibility. Very big responsibility. That's what we pray. We want many gurus and less disciples. Many gurus here. You are the seed. Please, Papa. Hare Krishna, nice to see you. Hare Krishna. Ya, setelah melanjutkan perkenalkan. Yes, Prabhu, you can continue. I'm asking for protection from my wife as well, even though she cannot be here. I know that she appreciates it a lot. Now we met Nanda Prabhu, I really got to know him. One can say. A few months ago, shortly before our Guru Maharaj, Nanda Prabhu left his body, and it was very comforting because Nanda Prabhu at that time he was also there in Gadagiri, and even though Guru Maharaj was present, and it was also very, even though sad but also happy experience when Guru Maharaj was leaving, because his presence was so clear, still all of the sadness was there, and it was very comforting for us that Nanda Prabhu was there, because of his simplicity and lightheartedness. And there he didn't have so much this position of a guru, but it was very nice to observe how he was always, even though God brought out Guru Maharaj, following him to some extent, following and respecting him. Even though he's such a elder devotee, he was always expressing his humility
to all of the devotees there. Even if you came to Sunananda Prabhu and were doing Dandavats, he was also doing it, but in such a way that when you did Pranams or Dandavats to Sunananda Prabhu, he did it actually in a better way. So we do our obeisances, and he actually somehow showed us how to do it in a proper attitude. Because many times we have this tendency to follow the etiquette, which is nice, but maybe to do it a little bit outwardly or superficial. So I appreciate how you showed us how to actually do that, not to just imitate. And there was also the few conversations I had with him, Jan Gadagiri, that he was making the point that you should be authentic and honest, and not just pretend to be following or pretend to be humble in order to be there in the right light. So I very much appreciate the teaching. Also, it was a nice experience for me when we had this meeting after Guru Maharaj, and the devotee said, "Oh, now we should call Sunananda Prabhu Maharaj. Now we will call him Sunananda Maharaj." And I was a bit doubtful because I was not sure if Maharaj should be called Maharaj, even though Sadhu. So I talked to him, and the point that he made, again, this simple-mindedness has to come from the heart, it has to be honest. So if we worship somebody, and if we follow somebody, we should do that properly and honest. And that can also be a problem with having so many sannyasis and gurus, and we're worshipping them outwardly, but maybe we're not really following. Maybe we have not developed the faith, the trust, and if we don't have that faith, we cannot really take advantage of the chances that we have. Therefore, it's our responsibility to actually pray to Krishna and pray to Sadhu or the devotees that we can develop the faith, so that we then also, by their mercy, by Krishna's mercy, will be able to follow them. So, Sunananda Prabhu, I hope that I can develop some faith. And you also more on my Guru Maharaj and our Guru Parampara, so that I will be able to properly follow and take advantage of that chance. Even though I don't do that yet, I pray that the day will come, and whatever you can give to me, I'm very, very grateful for everything. If you can pray to the Lord, to my Guru Maharaj, that I can become a proper disciple, so that I can please my Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Madhava Priya Prabhu. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Hari ini benar-benar hari yang sangat penuh kemujuran, penuh keberuntungan. Banyak sekali para Waisnawa senior yang hadir pada siang hari ini, dan di tengah-tengah kita hadir salah satu murid dari Srila Prabhupada, His Grace Anutama Prabhu. Welcome to Kuridam Temple, Prabhu. Dan Mataji beliau, Her Grace Tulasi Mataji. Hare Krishna. Tulasi Ram Mataji, ya. Ram Tulasi Mataji. Beliau adalah murid dari Srimad Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, dan juga ada beberapa
penyembah yang saya kenal dan tidak kenal. Ada His Grace Jiwan Muka Prabhu dan Matajinya Her Grace Sachirani Mataji, dan and the others devotee I could not Prabhu siapa namanya? Yes, Pranana Prabhu and Rasarani Mataji, and also Sundari and her father Yogananda. yeah, Sundari Mataji and Yogananda Prabhu and Prabhu Janardhan Prabhu. Janardhan Prabhu. My son Balaji. Yes, Balaji, son of Jiwan from Jiwan Muka Prabhu. Apa minta beliau setelah kepada kata Prabhu? Yeah. So, His Grace Anantara Prabhu, we would like to request you to speak something about maybe your experience with Shantarananda Prabhu when you came along with Sripad Maharaj Prabhu. Hare Krishna. Namayo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gaurani Vijayate Visesha Sundarani Pasachari. So I came first to Bali with Sri Damar Swami. I enjoyed traveling with him wherever he would go. And he had taken over preaching in Bali from Gauravinda Swami. And when we arrived here, it was Sundarananda, who was always our assistant and translator for all the programs. And he helped arrange things. So over the years we come to Bali, I first came 30 years ago. And my wife has been several times, my children have been, and our grandchildren have also been. So we're always happy to see Sundarananda and his wife engaged in Krishna consciousness, and now he's taking up the responsibility of giving guidance to the new devotees, guruship. So this is what Chaitanya Mahaprabhu has requested of all of us. Amara Jai Guru Tara Ana Edesh Jai Takotai Koho Krishna Upadesh. That's in Bengali. He says, I want all of you to become spiritual masters. And he says the qualification is you just repeat what Krishna says in the teachings of the Vedas, the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So that is the main qualification, is that we repeat what we have heard from our spiritual master. We do not change anything. And we are servants of the previous acharyas, the parampara system. I know Sundarananda is a very dedicated disciple of Gaura Govinda Maharaj. I was also fortunate enough to be with Gaura Govinda Maharaj on several occasions. He stayed at our house several times in USA. So I got to see all of these great people, Sri Damodar, Gaura Govinda, Srila Prabhupada. So I'm blessed in that way. But here we are in a little part of the world called Bali, a little island, and but lots of devotees. So, and all of these devotees need guidance, and it's very helpful if the spiritual master can speak their language, if you know what I mean. He can communicate, he can answer their questions, and he's also here all the time, not flying and just visiting once or twice a year. So we're blessed that Sundarananda Prabhu Maharaj, as we say, has taken up this service, and we wish him all success. Blessings of the parampara are with him, and he has proven over all of these many decades that he is a very qualified person to help lead the Krishna consciousness movement here in Indonesia.
Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, His Grace Anutama Prabhu. Jadi selanjutnya, jadi beliau adalah penutup untuk sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan speech atau beberapa patah kata dari Sriman Sundarananda Das Maharaj. Untuk waktunya kami persilakan.